Ketekunan Anda untuk menjaga gigi justru sedang mencabut gigi Anda hingga ke akarnya. Apakah Anda berusia di atas 60 tahun? Jika ya, berhentilah menyikat gigi segera setelah makan sekarang juga. Bapak dan Ibu sekalian, apakah Anda termasuk orang yang merasa mulut tidak nyaman setelah makan nasi lalu langsung lari ke kamar mandi untuk menyikat gigi? Hari ini, saya, Dr. Agus Setiawan mempertaruhkan hati nurani saya sebagai dokter untuk mengatakan hal ini kepada Anda. Tolong letakkan sikat gigi itu. Saat ini Anda bukan sedang membersihkan gigi, melainkan sama saja seperti sedang menggosok keramik berharga menggunakan sabut besi, spon kawat dengan kasar. Saya tidak bisa tidak menceritakan kisah Pak Bambang, seorang lansia berusia 74 tahun yang datang ke ruang praktik saya beberapa waktu lalu. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah pensiunan tentara yang menjalani hidup dengan sangat teratur sepanjang hidupnya. Beliau adalah orang yang tidak pernah melewatkan aturan terkenal 3,3,3 makan 3 kali sehari, sikat gigi dalam 3 menit setelah makan, selama 3 menit selama lebih dari 50 tahun. Kebanggaannya adalah tidak memiliki satupun gigi berlubang. Namun sejak suatu hari, setiap kali minum air dingin, giginya terasa ngilu menyengat. Lama-kelamaan, bahkan saat terkena angin saja, rasa sakitnya begitu hebat hingga membuatnya terlonjak kaget sehingga beliau datang mencari saya. Saat saya melihat ke dalam mulutnya, saya benar-benar terdiam. Dari luar terlihat bersih, tetapi ketika dilihat lebih dekat, kondisi giginya sangat mengenaskan. Bagian perbatasan antara gigi dan gusi terlihat cekung dalam seolah-olah ditebas oleh kapak penebang kayu. Akar giginya terlihat jelas karena gusi yang turun dan lapisan pelindung atau email giginya sudah habis terkikis, sehingga sarafnya hampir terekspos sepenuhnya. Saya berkata dengan hati-hati, Pak Bambang, mohon maaf, tetapi kerusakan gigi ini bukan karena dimakan kuman. Bapaklah yang mengikisnya sendiri karena menyikat gigi terlalu rajin selama 50 tahun. Mendengar perkataan saya, Pak Bambang terduduk lemas. Loh dok, di sekolah dan di TV kan dibilang kalau habis makan harus langsung sikat gigi. Masa kebiasaan yang saya jaga seumur hidup malah merusak gigi saya sendiri. Masuk akal tidak itu mata Pak Bambang bahkan berkaca-kaca karena merasa tidak adil. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melakukan hal yang sama persis seperti Pak Bambang? Ini bukan hanya tragedi yang dialami Pak Bambang, seorang. Jika melihat statistik 9 dari 10 lansia berusia di atas 65 tahun di Indonesia menderita penyakit gusi dan keausan gigi abrasi, akar gigi yang terlihat dan gejala gigi ngilu, apakah itu semata-mata karena faktor usia? Tidak. Itu terjadi karena kita menerapkan pengetahuan umum yang kita pelajari saat memiliki gigi kuat di usia 20 posongan atau 30 posongan pada gigi kita yang sekarang sudah menipis dan melemah di usia 70 posongan. Tahukah Anda apa yang lebih menakutkan ketika gigi rusak dan terjadi peradangan gusi seperti ini? Peradangan tersebut tidak hanya diam di dalam mulut. Bakteri dan radang bisa masuk ke pembuluh darah menuju jantung dan menyebabkan infark miokard, serangan jantung, atau naik ke otak dan memicu demensia pikun. Satu kebiasaan menyikat gigi yang salah bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan kesehatan seluruh tubuh Anda. Lantas mengapa menyikat gigi langsung setelah makan itu berbahaya? Mengapa pengetahuan yang selama ini kita yakini justru menjadi racun bagi lansia usia 70 posong? Dan apa bahaya fatal yang tersembunyi di balik rahasia gigi putih yang sering disebut-sebut dalam iklan pasta gigi? Hari ini saya akan mematahkan sepenuhnya persepsi keliru yang Anda miliki tentang menyikat gigi. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, Anda bisa menjaga kenikmatan menggerogoti daging iga atau mengunyah kerupuk dengan gigi Anda sendiri di sisa hidup Anda. Menghemat biaya rumah sakit hingga puluhan juta rupiah adalah bonusnya. Jika Anda menantikan pembahasan hari ini, silakan tekan tombol like dan tinggalkan komentar dengan 2 kata, saya siap. Perhatian kecil Anda menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan gigi para lansia di Indonesia. Baiklah, mari kita mulai aturan bertahan hidup gigi yang sebenarnya yang tidak akan pernah dijelaskan dengan ramah di rumah sakit biasa. Sekarang, siapkan hati Anda. Apa yang akan saya sampaikan mulai sekarang mungkin akan membalikkan fakta yang selama puluhan tahun Anda percayai dengan teguh. Jika Anda bisa mencatat, keluarkan kertas dan pena, atau Anda bisa memotret layar ponsel Anda,
Dua hal yang akan saya sampaikan berikut ini adalah aturan bertahan hidup paling ampuh yang dapat memperpanjang usia gigi Anda hingga 10 tahun lebih tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Pak Bambang pun menepuk lututnya setelah mendengar penjelasan ini. Beliau menghela napas dan berkata, "Kenapa saya tidak tahu ini dari dulu?" Aturan bertahan hidup pertama, jangan dekati sikat gigi selama 1 jam setelah makan. Saat saya mengatakan ini banyak yang terkejut. "Ludok, sisa makanan kan harus cepat dibersihkan. Kalau dibiarkan 1 jam, apa tidak busuk?" Jawabannya, tidak akan busuk. Bakteri di mulut kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurai sisa makanan dan membuat gigi berlubang. Namun gigi Anda bisa meleleh dalam sekejap jika disikat tepat setelah makan. Saya akan jelaskan alasannya. Sebagai orang Indonesia, kita makan makanan seperti sayur asem pempek dengan cuko soto dengan perasan jeruk nipis, dan sebagai pencuci mulut kita makan jeruk atau minum kopi. Tahukah Anda apa persamaan dari makanan-makanan ini? Benar, semuanya bersifat asam. Ketika makanan asam masuk ke dalam mulut, lapisan pelindung keras yang membungkus permukaan gigi, yaitu email gigi, akan melunak untuk sementara waktu. Mari saya berikan perumpamaan agar mudah dimengerti. Bayangkan Anda pergi ke pemandian air panas dan berendam selama 30 menit. Apa yang terjadi pada kulit Anda? Kulit akan menjadi keriput dan lunak sehingga jika didorong sedikit saja dengan jari daki akan keluar dengan mudah. Bukan? Kondisi gigi Anda tepat setelah makan persis seperti kulit yang keriput setelah berendam di pemandian. Menyikat gigi pada saat ini sama saja dengan menggosok kulit yang sedang lunak dan melepuh menggunakan sabut kasar. Kulit pasti akan terkelupas dan berdarah. Gigi juga demikian, karena makanan asam permukaannya menjadi lunak dan jika Anda menggosoknya, dengan sikat gigi yang kaku lapisan luar gigi akan terkikis begitu saja. Secara medis ini disebut erosi gigi. Inilah kasus yang dialami Pak Bambang. Beliau rutin meminum larutan cuka apel atau jeruk nipis setiap makan karena dianggap sehat, lalu karena terobsesi harus menyikat gigi, dalam 3 menit beliau langsung menyikatnya. Giginya tidak punya kesempatan untuk bertahan. Lalu apa yang harus dilakukan? Setelah makan cukup berkumur dengan air putih saja. Bilas sisa asam di dalam mulut dengan air. Lalu tunggulah tepat 1 jam. Tubuh kita itu ajaib. Air liur akan keluar untuk menetralkan asam di mulut dan mengeraskan kembali permukaan gigi yang sempat melunak tadi. Menyikat gigi dilakukan 1 jam kemudian setelah gigi kembali keras. Hanya dengan mematuhi ini, 90% kehausan gigi bisa dicegah. Aturan bertahan. Hidup kedua buang. Pasta gigi pemutih dan pasta gigi dengan butiran kasar skrup di kamar mandi Anda, ke tempat sampah sekarang juga. Banyak lansia yang menggunakan pasta gigi pemutih whitening karena merasa giginya berubah kuning dan terlihat jelek seiring bertambahnya usia. Kesimpulannya, pasta gigi pemutih bagi orang di atas usia 60 tahun adalah amplas yang menggerus gigi. Mengapa demikian? Pasta gigi mengandung bahan yang disebut abrasif, bahan penggosok berupa serbuk batuan halus untuk membersihkan kotoran di permukaan gigi. Pada pasta gigi, pemutih partikel abrasif ini sangat kasar dan kuat. Itu diperlukan untuk mengikis noda warna pada gigi. Orang muda memiliki lapisan email kulit gigi yang tebal jadi terkikis sedikit tidak masalah. Tapi begitu melewati usia 60 tahun, lapisan email ini sudah menjadi sangat tipis akibat dimakan usia. Ibaratnya hanya memakai kaos tipis musim panas. Nah, jika Anda menggunakan pasta gigi pemutih yang seperti amplas pada kondisi ini, apa yang terjadi? Lapisan email yang tipis itu akan habis terkikis. Akibatnya lapisan di dalamnya yang disebut dentin akan terlihat keluar. Dentin terhubung dengan saraf sehingga sangat sensitif dan warna aslinya memang kuning. Disinilah terjadi ironi yang luar biasa. Para lansia menggunakan pasta gigi pemutih agar giginya putih, tapi karena pasta gigi itu mengikis lapisan luar, justru bagian dalam dentin yang kuning malah terekspos sehingga gigi terlihat lebih kuning. Semakin digosok semakin kuning dan semakin ngilu. Ini lingkaran setan. Pak Bambang juga menginginkan gigi putih, tapi akhirnya yang didapat hanyalah akar gigi yang kuning dan rasa ngilu yang menyiksa. Jadi tolong saat Anda pergi ke minimarket atau apotek untuk membeli pasta gigi, jangan tergiur dengan tulisan whitening pemutih atau pembersih kuat. Sebaliknya,
Pilihlah pasta gigi yang lembut dengan kandungan abrasif rendah seperti pasta gigi, khusus gigi sensitif atau perawatan gusi. Lihat daftar bahannya. Jika bahan abrasif seperti kalsium karbonat atau silika tercantum di urutan awal, sebaiknya dihindari. Ingatlah fakta ini, gigi lansia bukanlah panci gosong yang harus digosok keras-keras, melainkan gelas kaca tipis yang harus diperlakukan dengan lembut. Hanya dengan mempraktikkan dua hal ini saja, mulai sekarang gigi Anda tidak akan terkikis lebih jauh lagi. Tapi ini belum berakhir. Jika Anda sudah mengubah kebiasaan menyikat gigi, tapi saat bangun tidur mulut terasa lengket atau rahang terasa pegal, mungkin ada pelaku lain yang merusak gigi Anda. Hal-hal mengerikan yang terjadi di malam hari akan saya jelaskan secara rinci di bagian selanjutnya. Apakah ada teman di sekitar Anda yang selalu lari menyikat gigi segera setelah makan? Atau ada yang galau karena giginya kuning, lalu membeli pasta gigi pemutih? Tolong bagikan video ini kepada mereka melalui WhatsApp sekali saja. Anda bisa menjadi penyelamat yang menjaga kesehatan gigi mereka seumur hidup. Baiklah, mengubah dua kebiasaan sikat gigi yang saya sebutkan tadi saja sudah separuh jalan menuju sukses. Namun separuh sisanya adalah musuh yang sangat menakutkan. Berbeda dengan siang hari di mana kita bisa sadar untuk berhati-hati, musuh-musuh ini datang tanpa suara saat kita tidur dan merusak gigi kita. Pak Bambang juga mengalami kerusakan akar gigi yang parah karena masalah ini. Apa yang akan saya sampaikan sekarang adalah cerita yang sangat penting, yang bahkan dokter gigi pun sulit menjelaskan panjang lebar selama 30 menit kepada setiap pasien. Aturan bertahan hidup ketiga. Jangan anggap remeh gejala mulut kering, selesaikan masalah ini seolah nyawa taruhannya. Apakah saat bangun pagi, mulut Anda terasa kering kerontang atau lidah terasa lengket menempel di langit-langit mulut? Atau pernahkah Anda terbangun karena haus di tengah malam? Jika ya, berarti saat ini mulut Anda sedang dalam kondisi tanpa pertahanan dan diserang oleh bakteri. Air liur bukan sekadar air. Itu adalah pelindung alami terbaik untuk gigi kita. Di dalam air liur terkandung mineral seperti kalsium dan fosfat yang berfungsi menambal kembali permukaan gigi yang sempat melunak karena makanan asam di siang hari. Ini disebut remineralisasi. Singkatnya, air liur adalah semen alami sekaligus lapisan pelindung bagi gigi. Namun, seiring bertambahnya usia fungsi, kelenjar ludah menurun sehingga air liur berkurang. Ditambah lagi masalah obat-obatan yang dikonsumsi lansia. Obat darah tinggi, obat prostat, obat tidur, obat depresi, obat flu, alergi. Efek samping utama dari obat-obatan ini adalah mulut kering. Obat-obatan itu membuat air liur kering. Pak Bambang juga mengonsumsi obat tidur karena insomnia dan beliau tidur mendengkur dengan mulut terbuka. Sepanjang malam, mulutnya kering seperti gurun pasir dan karena pelindung alami air liur hilang bakteri, menggerogoti akar giginya sepanjang malam. Kebiasaan tidur dengan mulut terbuka dan mulut kering akibat obat. Inilah pelaku sebenarnya yang menyebabkan gigi berlubang dan gusi turun meskipun Anda sudah menyikat gigi dengan rajin. Jadi, mulai hari ini, minumlah air secara sadar dan sering. Sebelum tidur, pastikan menyalakan humidifier pelembab udara di dekat tempat tidur untuk meningkatkan kelembapan. Jika mulut masih sering terbuka, Anda bisa membeli plester mulut mouth tape di apotek atau toko online dan menempelkannya saat tidur. Ingatlah fakta ini, jika air liur kering gigi pun akan mati. Aturan bertahan hidup keempat, hentikan kekuatan mengerikan yang menghantam gigi Anda sepanjang malam, yaitu kerot menggeretakkan gigi dan mengatupkan gigi. Coba lihat cermin. Apakah ada bagian perbatasan gigi dan gusi yang cekung dan bentuk cekungannya tajam seperti huruf V seolah digergaji? Atau cekungannya bulat seperti huruf U seperti digosok sikat gigi? Jika bentuknya tajam seperti huruf V itu bukan karena sikat gigi, itu adalah gejala yang disebut abfraksi-abfraction yang disebabkan karena Anda menggeretakkan gigi atau mengatupkan gigi dengan keras saat tidur. Banyak yang salah paham. Gigi saya cekung karena menyikat gigi ke arah samping terlalu keras, tentu ada kasus seperti itu. Tapi yang lebih fatal adalah tekanan luar biasa dari atas ke bawah. Kekuatan gigitan kita saat makan adalah sekitar 50 kg sampai 60 kg. Tetapi kekuatan saat menggeretakkan atau mengatupkan gigi di bawah alam sadar saat tidur bisa mencapai lebih dari 100 kg.
Bayangkan, jika gigi ditekan dan dipelintir dengan beban seberat itu sepanjang malam, apa yang akan terjadi? Bagian leher gigi yang tidak kuat menahan tekanan itu akan pecah dan terlepas. Sama seperti kayu kering yang ditekan vertikal, bagian tengahnya akan retak dan pecah. Inilah yang disebut abfraksi. Untuk kasus ini, memakai sikat gigi selembut apapun tidak akan berguna, karena penyebabnya adalah gaya fisik. Keluarga Pak Bambang juga bilang, kalau beliau tidur sering terdengar bunyi krak-krak saking kerasnya menggeretakkan gigi. Beliau sendiri sama sekali tidak sadar. Jika saat bangun pagi rahang terasa pegal atau bagian leher gigi terlihat cekung tajam, pergilah ke dokter gigi untuk membuat pelindung gigi atau night guard splint. Memakainya hanya saat tidur saja, sudah bisa menyerap benturan pada gigi dan mencegah tulang serta gigi hancur. Nah, mendengar sampai sini mungkin kepala Anda terasa agak pusing ya. Menunggu 1 jam setelah makan, membuang pasta gigi pemutih, mengatasi mulut kering, mengecek kebiasaan kerot gigi. Anda tahu semua itu penting, tapi mungkin bingung bagaimana menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Jangan khawatir. Di bagian selanjutnya, saya akan membocorkan jadwal rutinitas ajaib yang saya buatkan untuk Pak Bambang. Anda tinggal mengikutinya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya akan merangkumnya dengan sangat mudah dan jelas. Jika isi video hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Satu klik berlangganan dari Anda memberi saya semangat besar untuk membuat informasi kesehatan yang lebih berbobot. Baiklah, sekarang masuk ke praktik nyata. Mengetahui di kepala dan melakukan dengan tubuh adalah dua hal yang berbeda. Jika Anda bingung harus mulai dari mana, karena banyaknya informasi tadi, ikuti saja rutinitas harian Pak Bambang berikut ini. Pak Bambang menjalani jadwal ini selama 6 bulan, dan sekarang beliau sudah benar-benar bebas dari siksaan gigi ngilu. Ini adalah hukum 3 langkah yang sangat sederhana. 1. Rutinitas pagi minum air dan menunggu. Begitu bangun tidur, jangan langsung ke kamar mandi, tapi pergilah ke dapur. Minumlah segelas air hangat perlahan-lahan. Ini untuk membasahi mulut yang kering semalaman dan membangunkan kelenjar ludah yang tertidur. Lalu nikmati sarapan Anda. Setelah selesai makan, jangan cari sikat gigi, tapi ambillah air untuk berkumur. Kumur-kumur dengan kuat selama sekitar 30 detik, lalu buang. Ulangi 2,3 kali untuk membersihkan sisa makanan dan asam. Lalu lakukan aktivitas lain tepat selama 1 jam. Boleh baca koran, nonton TV, atau menyiram tanaman. Menyikat gigi dilakukan tepat 1 jam kemudian dengan sikat gigi lembut secara perlahan. 2. Rutinitas siang kompromi. Banyak dari Anda mungkin tidak punya waktu untuk menunggu 1 jam setelah makan siang lalu menyikat gigi. Mungkin sedang di luar atau ada pertemuan dengan teman. Dalam situasi seperti itu, beranikan diri untuk melewatkan sikat gigi. Kaget kan? Daripada menyikat gigi terburu-buru tepat setelah makan, lebih baik tidak menyikat gigi sama sekali demi mencegah pengikisan gigi. Sebagai gantinya, berkumurlah dengan air sangat bersih dan teliti. Lalu kunyahlah permen karet xylitol. Xylitol menekan bakteri penyebab gigi berlubang dan membantu air liur keluar. Untuk siang hari, perawatan seperti ini sudah cukup. 3. Rutinitas malam serangan fokus. Waktu menyikat gigi paling penting dalam 1 hari adalah sebelum tidur. Di waktu inilah, Anda harus meluangkan waktu dan menyikat dengan teliti. Jika sudah 1 jam berlalu setelah makan malam, masuklah ke kamar mandi. Gunakan pasta gigi biasa tanpa pemutih atau pasta gigi khusus gigi sensitif sebesar biji jagung. Lemaskan tangan Anda, posisikan bulu sikat sedikit, masuk ke celah antara gigi dan gusi, lalu sikat dengan gerakan bergetar di tempat. Bukan digosok kiri kanan seperti menggergaji, tapi seperti menggetarkan kotoran agar keluar. Dan ini satu tips penting. Jika Anda ke dokter, gigi Anda bisa minta resepkan pasta gigi dengan kandungan fluorida tinggi. Pasta gigi ini mengandung fluoride 5 kali lebih banyak dari pasta gigi biasa, dan ini adalah obat manjur untuk memperkuat gigi. Terutama bagi yang akar giginya terlihat dan ngilu, memakai pasta gigi fluoride tinggi ini sebelum tidur bisa memberikan efek melapisi permukaan gigi sepanjang malam. Terakhir, jangan lupa nyalakan humidifier atau pelembab udara. Biasanya setelah saya beritahu rutinitas ini, ada pertanyaan yang pasti muncul.
Saya akan pilih 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan para lansia dan menjawabnya dengan gamblang. Pertanyaan 1. Dok, kalau sisa makanan dibiarkan 1 jam, rasanya risih, apa benar? Tidak apa-apa, jawab. Ya, benar-benar tidak apa-apa. Banyak yang mengira kalau tidak langsung sikat gigi makanan di mulut akan membusuk. Padahal butuh waktu minimal 24 jam bagi sisa makanan untuk membusuk dan menghasilkan asam yang bikin gigi berlubang. Menunda sikat gigi 1 jam tidak akan membuat gigi tiba-tiba berlubang. Justru menunggu 1 jam agar gigi mengeras kembali memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Anda harus lebih khawatir gigi Anda terkikis daripada khawatir gigi berlubang. Pertanyaan 2. Orang dulu bilang sikat gigi pakai garam itu bagus. Bolehkah saya pakai garam kasar? Jawab. Sama sekali tidak boleh. Ini sangat berbahaya. Dulu orang pakai garam karena belum ada pasta gigi, tapi sekarang pasta gigi sudah bagus-bagus. Butiran garam kasar, jika dilihat di bawah mikroskop bentuknya tajam seperti pecahan kaca, menggosok gusi, dengan ini akan melukai gusi dan celahnya akan dimasuki bakteri. Ditambah lagi partikel kasar garam akan mengamplas permukaan gigi Anda. Berkumur dengan air garam hangat boleh untuk meredakan radang, tapi menggosok langsung dengan butiran garam sama saja mencabik-cabik gusi Anda sendiri. Tolong hentikan. Pertanyaan 3. Tangan saya sudah tidak kuat, saya ingin pakai sikat gigi elektrik. Boleh tidak? Jawab boleh. Sangat bagus. Seiring bertambahnya usia, kekuatan pergelangan tangan menurun sehingga sulit menyikat dengan bersih. Sikat gigi elektrik sangat membantu, tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Jangan menekan sikat gigi elektrik ke gigi. Putarannya lebih kuat dari sikat biasa, jadi gigi bisa lebih cepat aus. Pilihlah sikat gigi elektrik zaman sekarang, yang punya sensor tekanan di mana jika ditekan terlalu keras, lampu merah akan menyala atau mesinnya berhenti. Gunakan produk seperti ini dengan perasaan hanya menempelkan saja ke gigi. Nah, semua persiapan sudah selesai. Caranya sudah saya beritahu semua, sekarang tinggal praktik dari Anda. Mulai hari ini, bisakah Anda menghentikan kebiasaan, langsung lari, sikat gigi habis makan, dan menggantinya dengan bersantai sambil minum segelas air? Jika setelah menonton video ini Anda bertekad untuk mendapatkan kembali kesehatan gigi seperti Pak Bambang, silakan tulis 2 kata saya praktikan di kolom komentar. Atau tulis mulai juga boleh, atau sekadar angka 1 saja juga boleh. Agar niat kecil Anda tidak berhenti dalam 3 hari, saya akan menyemangati Anda lewat balasan komentar. Mari kita saling menyemangati di kolom komentar untuk membangun kebiasaan sehat. Terakhir, saya akan merangkum semua ini sekaligus dan menutup dengan cerita penuh harapan. Inilah akhir cerita Pak Bambang. Setelah memulai hukum 1 jam dan kebiasaan sikat gigi lembut yang saya ajarkan tepat 6 bulan kemudian, beliau mengetuk pintu ruang praktik saya lagi. Ekspresi wajah saat masuk sudah berbeda. Saat pertama datang, dahinya berkerut penuh, kekhawatiran. Kali ini wajahnya berseri-seri dan penuh senyum. Begitu duduk, beliau berkata dengan semangat, "Dokter, sekarang saya sudah bisa minum kuah es campur dengan puas. Dulu minum air dingin seteguk saja kepala sampai nyut-nyutan, sekarang tidak terasa apa-apa. Makan sate kambing sama teman-teman juga sudah berani gigit dagingnya yang besar. Hidup jadi terasa nikmat lagi." Hasil pemeriksaannya lebih mengejutkan. Pengikisan di leher gigi yang tadinya dalam sudah berhenti dan bengkak di gusinya sudah kempes total. Tentu saja gigi yang sudah hilang tidak bisa tumbuh lagi, tapi berkat pasta gigi fluoride tinggi dan perawatan yang benar, bagian dentin yang terbuka menjadi keras kembali sehingga rasa sakitnya hilang. Kita berhasil mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempertahankan gigi yang ada agar tetap sehat. Pak Bambang menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Dok, saya kira seumur hidup harus rajin baru bisa hidup enak. Ternyata untuk kesehatan kadang-kadang menjadi malas itu justru obatnya." Mendengar itu dada saya terasa hangat. Saudara-saudara sekalian, jangan berpikir sudah terlambat. Meskipun gigi sudah banyak yang aus atau gusi sudah agak turun, tidak apa-apa. Tubuh kita punya kekuatan untuk memulihkan diri. Jika mulai sekarang Anda menghentikan kebiasaan buruk dan memberikan istirahat yang benar, gigi tidak akan rusak lagi dan akan setia menemani Anda. Saya rangkum isi pembicaraan panjang hari ini dalam 3 baris. Tolong ingat ini saja. Jangan langsung pegang sikat gigi setelah makan. Berkumur dengan air dan bersantai menunggu 1 jam akan menyelamatkan gigi Anda.
Jangan tergiur gigi putih lalu pakai pasta gigi kasar. Untuk gigi yang sudah berumur, pasta gigi dan sikat gigi yang lembut adalah obat terbaik. Jangan biarkan mulut kering. Cegah kekeringan mulut dengan air dan menjaga kelembapan agar gigi dan gusi tetap hidup. Kesehatan gigi lebih dari sekadar masalah bisa makan enak. Jika kenikmatan mengunyah hilang, fungsi otak menurun dan kesehatan seluruh tubuh akan runtuh. Sebaliknya, jika Anda bisa mengunyah, menggigit, dan merasakan makanan lezat dengan gigi sendiri sampai usia 80 atau 90 tahun, itu adalah berkah masa tua yang tiada duanya. Saya harap kebenaran yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pelita kecil agar Anda bisa menikmati berkah tersebut. Saya akan terus hadir membawa informasi medis yang sesungguhnya yang mungkin tidak sempat disampaikan dokter di rumah sakit karena terlalu sibuk, namun wajib Anda ketahui demi hidup sehat. Jika video ini sedikit saja membantu kesehatan gigi Anda, mohon tekan tombol subscribe dan like. Dan jika ada teman di sekitar Anda yang masih lari menyikat gigi, begitu selesai makan, tolong bagikan video ini kepada mereka. Satu kali Anda membagikan video ini bisa menyelamatkan gigi berharga milik seseorang. Semoga Anda semua memiliki gigi yang kuat, bisa makan enak setiap hari dan tersenyum lebar. Sampai jumpa, ini adalah Dr. Agus Setiawan, dokter pribadi Anda. Terima kasih.